Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan hari ini saya akan mempresentasikan dan menjelaskan framework dan alat pengembangan web semantik. Sebelumnya ini adalah biodata dari saya. Nama Agus Susanto, NIM 2111400-133, Prodi Informatika, alamat Buleleng, Bali. Lanjut untuk menjelaskan framework dan alat pengembangan web semantik. Web semantik adalah sebuah perluasan dari web saat ini, dirancang untuk membuat informasi lebih struktur dan mudah dipahami oleh komputer. Tujuannya adalah untuk membuat web lebih cerdas dan interaktif. Next, konsep dasar web semantik yaitu ada 4. Metadata. Yang pertama, metadata memberikan informasi tambahan tentang data seperti deskripsi, tag, dan hubungan dengan data lain. Yang kedua yaitu ada ontologi. Ontologi menyediakan kerangka kerja formal untuk mendefinisikan dan menghubungkan konsep dalam domain tertentu. Nah, dan yang ketiga yaitu ada standar, yaitu standar seperti RDF, OWL, dan SPARQL, memungkinkan komputer untuk bertukar dan memproses informasi semantik. Yang terakhir, aplikasi. Web semantik memanfaatkan informasi semantik untuk tugas-tugas seperti pencarian, integrasi data, dan personalisasi. Next, lanjut. Peran ontologi dalam web semantik. Yaitu ada mendefinisikan konsep, di mana memberikan definisi yang jelas dan struktur untuk konsep-konsep dalam domain tertentu. Sedangkan hubungan antara konsep, yaitu menetapkan hubungan antara konsep-konsep seperti hierarki, ketergantungan, dan kesamaan. Yang terakhir itu ada pemahaman komputer. Nah, ontologi membantu komputer untuk memahami dan menginterpretasikan informasi dengan cara yang lebih baik, gitu. Peran RDF dan bahasa markup semantik. Nah, itu ada RDF, Result Description Framework. RDF adalah bahasa untuk mempresentasikan data dalam bentuk grafik yang memungkinkan komputer untuk memahami hubungan antara data. Sedangkan bahasa markup semantik, seperti OWL dan RDF menambahkan informasi semantik ke dalam dokumen HTML sehingga mesin pencari dan aplikasi lain dapat memahami konten dengan lebih baik. Teknologi pendukung web semantik. Nah, itu ada 3. Pertama ada ontologi, RDF, SPARQL, dan mesin inferensi, di mana dari ontologi sendiri menyediakan kerangka kerja untuk mendefinisikan dan menghubungkan konsep-konsep. Sedangkan RDF dan SPARQL untuk mempresentasikan data dan SPARQL untuk melakukan query pada data RDF. Yang ketiga, mesin inferensi. Mesin inferensi memungkinkan komputer untuk menarik kesimpulan baru dari data yang ada. Proses pembangunan aplikasi web semantik. Di sini ada 5 tahap-tahap ya untuk proses pembangunan sebuah aplikasi web semantik. Yang pertama, analisis kebutuhan, menentukan tujuan dan ruang lingkup aplikasi web semantik. Yang kedua ada pengembangan ontologi, yaitu mendefinisikan konsep-konsep dan hubungan dalam domain aplikasi. Yang ketiga ada pembuatan data RDF, di mana mengubah data yang ada ke dalam format RDF. Yang keempat ada pengembangan antarmuka. Pengembangan antarmuka pengguna yang memungkinkan akses ke data semantik. Pengujian dan penyebaran, pengujian aplikasi dan menyebarkan
menyebarkannya ke lingkungan produksi. Ya, itu terakhir. Next, tantangan pengembangan web semantik, yaitu ada standarisasi, interoperabilitas, skalabilitas. Jadi ada tiga yang tantangan pengembangan web semantik. Yang pertama, standarisasi. Belum adanya kesepakatan yang universal tentang standar untuk web semantik. Yang kedua, sulitnya mengintegrasikan data dari sumber yang berbeda dan dengan ontologi yang berbeda. Yang terakhir ada skalabilitas, tantangan dalam memproses dan menyimpan sejumlah besar data semantik. Nah, itulah 3 poin tantangan pengembangan web semantik. Nah, di sini ada prospek dan peluang masa depan web semantik. Prospek dan peluangnya yaitu pencarian yang lebih cerdas. Web semantik memungkinkan mesin pencari untuk memahami makna dan konteks. Yang kedua, integrasi data yang lebih baik. Data dari berbagai sumber dapat diintegrasikan dan diakses secara terstruktur. Yang ketiga, aplikasi cerdas. Aplikasi seperti asisten virtual dan sistem rekomendasi dapat memanfaatkan informasi semantik untuk memberikan layanan yang lebih baik. Yang terakhir ada interoperabilitas global. Web semantik dapat membantu menciptakan web yang lebih terhubung dan terintegrasi secara global. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.